Selamat sore, saudara-saudara. Sore hari ini kita mengadakan bincang-bincang tentang trik pemilihan sekolah. Jadi yang jadi pembahasan kita adalah mulai dari setelah tamat SMP sampai ke tingkat selanjutnya. Jadi kita mau berbagi dengan apa yang kita ketahui dan banyak yang kita temui di lapangan. Jadi maaf, ini bukan hasil apa yang saya sampaikan ini bukanlah hasil dari riset khusus atau penelitian, tidak. Ini berdasarkan pengalaman kita hari-hari, betapa banyaknya orang sekarang yang rata-rata hanya punya ijazah dan tidak didampingi oleh pengetahuan yang tertera di ijazah. Jadi dalam hal ini kita tidak ada niat untuk menggurui, tidak ada niat untuk mendiskreditkan orang. Yang pengen kita sampaikan adalah kenyataan-kenyataan real di lapangan. Jadi untuk kita ketahui, ketika kita menghitung sebenarnya berapa banyak uang yang kita telah habiskan untuk menyekolahkan anak dari TK, SD, SMP, SMA, terasanya sangat banyak kalau kita menghitung. Tetapi ketika tamat, seperti tidak menghasilkan apa-apa. Ibaratnya begini, kalau kita hitung dana besaran yang kita keluarkan, terus ketika si anak tamat SMA, SMK atau sederajat, sepertinya banyak yang kelihatan tidak beda dengan orang yang tidak sekolah. Bedanya beda-beda tipis, 11-12. Jadi di sini yang mau kita bagikan adalah cara menentukan pilihan. Jadi kita ambil seperti contoh mulai dari SMP. Jadi ketika anak kita atau keluarga kita tamat dari SMP, yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan kita untuk tingkat selanjutnya. Mungkin bisa kita menghitung apakah si anak ini nanti bisa kuliah atau tidak. Mungkin bisa kita sudah menganalisa. Pilihannya jika dia memang diperhitungkan susah untuk dikuliahkan, dalam artian mungkin dari segi pengetahuannya, mungkin dari segi pendanaan, alangkah lebih bijak kita masuk di SMK. Di SMK itu kan termasuk sekolah prioritas kerja. Jadi dari SMK itu diperhitungkan untuk kerja. Memang itulah tujuan awal SMK. Kebetulan saya juga tamat SMK dan ini sudah saya rasakan. Ketika pun kita SMK, jangan hanya berpikir punya ijazah. Dengan tidak mencampuri apa materi-materi di sekolah, setiap kita anak-anak yang tamat dari SMK, sebelum tamat jauh-jauh hari, kita harus dampingi dia dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa dia dapat mungkin dari internet, mungkin dari lapangan, sesuai dengan bidang dia. Sehingga ketika dia tamat, di samping ilmu yang dari sekolahan, dia punya ilmu pendamping yang didapat dari luar. Jadi ketika dia kerja, dia membawa bekal yang lumayan untuk dipertaruhkan di dunia kerja. Jadi sekarang ijazah kan tidak menjamin apa-apa, itu hanya penanda bahwa kita tamat dari satu sekolah. Jadi yang membuat kita ada nilainya di pekerjaan atau waktu penerimaan adalah ketika kita melalui proses tes, kita bisa melewati tahapan-tahapan berdasarkan apa yang kita pelajari sebelumnya di sekolah. Jadi yang penting, sekolah SMK silahkan monggo, tidak masalah, tetapi perlu didampingi oleh pengetahuan-pengetahuan mungkin didapat dari internet, dari lapangan, sehingga memperkaya nuansa pengetahuan dia. Seandainya bisa dia kuliah, ini pun penting. Karena terlalu banyak kita sekarang melihat kuliah di jurusan A, cari kerja ke jurusan C. Padahal kalau tujuan awal kita kuliah itu jika hendak ini, masuk sekolah ini. Maksudnya itu yang sejajar, yang searah.
Jadi caranya itu ibaratnya begini. Kalau mau kuliah nih, kalau kuliah yang terbaiknya begini, menurut saya, menurut penilaian saya. Kalau mau naik taksi ke kota A, kita ini di kota B. Kalau kita mau ke kota A, carilah taksi khusus ke kota A. Jangan cari taksi yang kebetulan lewat, nanti Anda dibawa ke kota C. Itu biasa banyak saya lihat orang di semester 5, semester 6, model omongannya seperti ini. Ini jurusan tidak cocok sama saya. Bahasa kerennya itu, it's not my style. Jadi dia ada banyak orang ngomong seperti itu. Ini bukan keinginan saya sekolah begini. Jadi inilah yang dahulunya ketika kuliah polanya beda. Jadi kalau saya memberitahu sesuai dengan apa pengetahuan saya, kalau mau ke kota B, A, kita di kota B, naiklah taksi A. Jangan pernah naik taksi yang kebetulan lewat. Nanti Anda dibawa ke kota C. Baru di persimpangan kota C baru sadar, wah saya ini mau ke kota A. Nah, itulah di jurusan banyak. Jadi intinya ternyata setelah tamat juga kita banyak melihat di lapangan itu seorang jurusan dari A kerja di jurusan C. Dalam artian jauh. Jadi kalau sudah jauh begini rasanya untuk peningkatan karir ini agak-agak susah ini. Masalahnya dia harus belajar lagi 5 tahun supaya bisa memahami proses kerja di dunia yang dia tidak pahami sebelumnya. Jadi itulah kira-kira supaya kita bijak-bijak tentang sekolah, supaya jangan jadi penyesalan. Karena kita berharap ketika kita menyekolahkan anak atau keluarga atau siapapun, kita juga pengen melihat dia bahagia atau dapat jaminan hidup jangka panjang dari apa yang kita tentukan di awal dari sekolahnya. Jadi persoalan sekarang adalah persoalan kebijaksanaan. Jadi sesekali-sekali ini bukan menggurui, bukan mendikte. Bagi para penonton yang melihat, menganggap video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan di komen. Kalau nanti ada perlu diskusi sesuai dengan pengetahuan kita, bisa kita berbagi. Demikian, selamat sore. Kami dari ujung Kalimantan Selatan. Selamat sore.